yang tanya. Jadi sudah jelas munculnya syariat. Munculnya syariat, semua syariat itu Allah yang memunculkan. Jangan pernah menyalahkan syariat orang lain. Jangan pernah menyalahkan cara orang lain. Bawalah dirimu untuk menghadap Allah. Nggak usah tengok kiri kanan. Itulah orang yang khusyuk. Itulah orang yang khusyuk. Membawa apa adanya dirinya untuk lurus menghadap yang Maha Kuasa. Itu yang dinamakan khusyuk. Kalau dalam Al-Quran sholat wusta. Itulah haji. Sholat wusta termasuk paling khusyuk. Jadi sholat khusyuk itu wusta itu artinya kembali ke tengah. Kembali, karena kita diprogram oleh Allah mempunyai sifat salah dan lupa. Ketika salah dan lupa, kembalikan, ya Allah, kau yang kasih saya salah, ya Allah, kau yang kasih saya lupa. Itu namanya sholat wusta. Orang khusyuk seperti itu, kembali ke tengah, itu orang khusyuk. Kalau haji baitullah itu dari kotornya diri kita, kotornya mata, kotornya telinga, kotornya lesan, kotornya hati, semua penyakit hati, kembalikan ke baitullah, rumahnya Allah, untuk menghambakan, mengakui kemahan Allah. Ya Allah, suci, tanah suci, jangan keluar dari rumahnya Allah. Jangan pernah keluar dari rumahnya Allah. Sehingga kita lahir ke dunia dalam keadaan suci, mati kembali dalam keadaan suci, karena selalu mengembalikan kotoran kita kepada Zat yang Maha Mengampuni, Zat yang Maha Menyelamatkan. Itu haji, kembali masuk ke baitullah, menjadi hambanya Allah, bukan hamba bendera. Kembali ke rumah Allah, yaitu tetap hidupnya tidak pernah jauh dari Allah. Jadi inilah tuntunan, bukan tuntutan. Mempermudah saudara-saudara semua untuk diselamatkan oleh Allah. Untuk diselamatkan oleh Allah. Kita bukan diprogram untuk celaka. Mas Dede, gimana Mas Dede? Terima kasih Mbak No. Merdeka Mas Dede. Mas Dede, mic-nya belum dibuka Mas Dede. Merdeka. Assalamualaikum Mbak No. Waalaikumsalam. Merdeka ya. Mas Chandra Bali. Mas Chandra. Iya. Ini apa? Tadi kan Mbak No menyebutkan bahwa manusia itu harus dilatar belakangi bersyariat gitu ya. Melahirkan seseorang itu harus ada perkawinan. Tidak mungkin keluar dari batu atau apa. Nah, ini yang aku pertanyakan, kalau itu Isa Al-Masih, Tuhan Yesus kan tanpa perkawinan, itu gimana menurut Mbak No? Itu kan kuasa Tuhan, Mas Chandra. Kita rodakan ayakulakum fayakun, itu kehendak Tuhan. Ya, hanya Nabi Isa yang tanpa bapak. Tapi kalau Allah menghendaki, kalau Allah menghendaki, dia itu mau apa?
Nabi Adam juga nggak ada bapak ibunya, tapi kalau Allah menghendaki, umumnya Mas Chandra, umumnya kita lahir dari perkawinan laki dan perempuan. Ini membahas perjalanan umumnya Mas Chandra ya. Jadi munculnya syarat itu dari orang tua kita sendiri. Orang tua mengikuti qabail, suku, bangsa, bahasa, dan agama. Makanya di sini urusan perjalanan saudara-saudara, karena saudara di sini semua punya orang tua, ya. Kan itu khusus Nabi Isa, ya. Sebenarnya untuk maju satu langkah lagi, jangan kita berhenti memuja figur Rasulnya. Karena semua Rasul, semua utusan mengajak menyembah yang Maha Kuasa. Sebenarnya artinya sama aja. Misalnya Isa sang penyelamat, Rasulullah pemberi syafaat, hanya beda bahasa. Bahasa Arab aja, syafaat pun artinya ya penyelamat. Syafaat kan bahasa Arab, artinya ya penyelamat. Isa penyelamat. Maksudnya apa? Penyelamat umatnya yang mau meniru kelakuan para rasulnya, bukan memuja, menyembah utusannya, tapi menyembah yang Maha Kuasa. Dilanjutkan lagi. Dilanjutkan lagi ke yang Maha menciptakan, Zat yang Maha memelihara. Mereka itu hanya Rasul, perantara kita untuk mengenal yang Maha Kuasa. Karena nasu umatan wahidah. Manusia ini awalnya utuh. Nah, Faba'asawu nabiyina mubasyirin wa mundhirin. Di situ Allah menurunkan, mengutus rasul-rasul untuk memberi peringatan dan kabar gembira. Kabar gembira dan peringatan. Jadi yang dinamakan Nabi Adam, itu Rasul yang diturunkan oleh Allah ke dunia yang pertama kali. Pertama kali manusia menjadi khalifah di bumi, diperkenalkan dengan Tuhannya, dengan kemahaannya. Itu Adam. Kalau kita memang mengaku anak cucu Adam, berakhlaklah seperti Nabi Adam. Kalau memang mengaku anak cucu Adam, berakhlaklah seperti Adam. Yaitu hidupnya hanya untuk menghadap yang Maha Kuasa. Rasulullah Muhammad pun diutus ke dunia, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus ke bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia kepada yang Maha Kuasa. Bukan akhlak beragama, akhlak ke manusia, tapi akhlak ke yang Maha Kuasa. Iya, benar. Jadi tadi Yahudi dan Nasrani itu bukan orang Yahudi Nasrani agamanya, bukan. Di situ hanya kalam kinayah, kalam rahasia. Al-Quran itu kalam rahasia, jangan dimakan mentahnya. Kalau dimakan mentahnya nanti kita tetap dipecah belah. Dipecah belah oleh tamu dari luar sana. Akhirnya apa? Kita dibilangin sama orang-orang beragama, kalau kamu mengucapkan hari raya kepada agama B, kamu kafir loh. Kita dipecah belah. Karena Al-Quran dimakan mentah. Al-Quran dimakan mentah.
Akhirnya apa? Al-Quran itu untuk menyembah yang Maha Kuasa, tidak untuk menyembah agama. Jadi arti luas dari Yahudi Nasrani di situ adalah orang-orang yang menyembah bendera berketuhanan, membentuk sebuah kelompok dan membenarkan kelompoknya, menyalahkan kelompok orang lain. Kalau kita hanya berhenti di bendera kita, malah kami nawami wali wala nasir. Peluang kamu untuk selamat hilang. Lanjutkan satu langkah. Dari mana kita ditumbuhkan untuk mengakui kembahaan di setiap perjalanan hidup kita. Jangan mau jadi janda, saudara-saudaraku ya. Ketujuh kita hadir. Apa Sudono? Halo. Apa Sudono? Surabaya. Nggih, Bano. Ya, Bano. Kagak denger tani nggih. Nggih. Siap. Ada pecundang itu orang fanatik. Orang pemenang. Jangan jadi musuh bangsa hanya karena bendera. Jangan jajah negara kita sendiri hanya karena bendera. Nggak ada gunanya, malah nggak selamat kita. Kok tega menjajah negara sendiri hanya karena bendera, bertengkar dengan saudaranya, saling mengeklaim kebenaran masing-masing, nggak kenal Tuhannya, kenalnya benderanya aja. Hancur negara kita. Hancur. Yakin kalau kita berketuhanan yang Maha Esa, makmur negara kita. Nggak kedengeran, Bang Noh, kumaha? Nggak kedengeran, Mas Chandra. Iya, sinyal kayaknya ini. Oh ya. Sinyal Pak, kalau di sini bagus. Sinyalnya Pak. Ini bagus ya. Giliran gosok. Ya berarti intinya itu adalah kehendak kehendak Tuhan semuanya ini berarti di muka bumi ini. Iya, ini Jadi, disambung ke gosok. Iya. Iya. Oke. Jangan jadi pecundang. Selamat malam. malam. Malam Mesias. Gimana jawabannya?